Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kathleen Manukan, biasa dipanggil Evelyn. Hari ini seperti biasanya saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar. Halo Kak. Halo Evelyn. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan kita. Namun sebelum itu saya mengucapkan puji Tuhan karena kita sudah bisa menyelesaikan bagian prinsip kita. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pertanyaan kita. Hari ini kita akan membahas pertanyaan kita bagian yang pertama dengan judul bagaimana jika saya bukan orang terpelajar. Jadi gimana? Bolehkah saya ini orang yang bukan orang terpelajar mempelajari firman Tuhan? Kita akan temukan jawabannya pada pembahasan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita membahas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat mempelajari bersama-sama firman-Mu. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua, kepada Kak David, kepada Abah, dan kepada teman-teman yang mendengarkan, sehingga kami pun bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu, dan firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, terutama kami pun bisa memahaminya dengan baik. Berkatilah Kak David yang akan bawakan materi pada pagi hari ini, dan juga hamba Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mendengarkan, dan juga mempelajari, kiranya Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Oke, silakan Kak David. Oke, thank you Evelyn. Nah, kita sudah masuk pada bagian pertanyaan kita. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan kita yang pertama, bagaimana jika saya bukan orang terpelajar? Apakah saya bisa menyelidiki ataupun mempelajari Alkitab? Ya, memang tak sedikit orang yang masih beranggapan ya, bahwa hanyalah pendeta yang boleh menyelidiki Alkitab. Dan karena jemaat tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, maka pekerjaan itu diserahkan sepenuhnya kepada para pendeta. Jelas, pernyataan ini adalah suatu pengertian yang salah ya teman-teman. Karena sebenarnya di dalam memahami firman Tuhan, faktor yang paling penting bukanlah kita cerdas, bukanlah bahwa kita memiliki ijazah kependetaan ataupun ijazah di dalam bidang teologi. Bukan itu faktor utamanya. Mari kita pelajari lebih lanjut ya, apa yang menjadi faktor di mana kita bisa mempelajari ataupun mengerti kebenaran firman Tuhan. Kutipan pertama kita di dalam buku Great Controversy, halaman 599, paragraf yang kedua. Evelyn boleh baca. Pengertian akan kebenaran Alkitab tidak terlalu bergantung kepada kuasa intelek yang digunakan untuk menyelidikinya, tetapi lebih kepada bulatnya tekad dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Diambil dari Great Controversy, halaman 599, paragrafnya yang kedua. Ya, saya rindu sekali untuk baca sekali lagi ya. Dikatakan lagi, pengertian akan kebenaran Alkitab tidak terlalu bergantung kepada kuasa intelek yang digunakan untuk menyelidikinya. Tidak terlalu bergantung kepada kuasa intelek ataupun kecerdasan kita. Tetapi apa? Tetapi lebih bergantung kepada bulatnya tekad dan kerinduan kita. Kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Jadi faktor yang menyebabkan kita bisa mengetahui kebenaran, salah satunya apa? Kita memiliki tekad yang bulat. Kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Ya. Jadi yang mau saya katakan teman-teman, mungkin kita tidak punya ijazah pendidikan formal. Kita bukan dari orang yang latar belakangnya teologi ataupun kependetaan. Tetapi ketika kita memiliki kesungguhan, kita memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita. Ketika kita mempunyai rasa lapar, ketika kita mempunyai rasa haus untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan pengertian itu. Tuhan akan memberikan pemahaman itu kepada kita yang mau memintanya. Ya. Jadi
Siapapun yang lapar dan rindu untuk dikenyangkan oleh firman-Nya akan memperolehnya. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-9, Evelyn bisa baca? Sebab Dia memuaskan jiwa yang rindu dan mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Ayat ini sudah menjadi jaminan kita, menjadi suatu penghiburan bagi kita. Kalau kita rindu untuk dikenyangkan oleh Tuhan, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mau mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita, Tuhan akan kenyangkan kita. Kita akan diberikan pengertian, kita akan diberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini, sekali lagi kita belajar bahwa ketika mungkin kita bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan teologi ataupun kependetaan, ataupun kita tidak punya pendidikan formal sekalipun, itu bukanlah penghalang bagi kita untuk memahami firman Tuhan. Karena salah satu faktor utama di dalam mempelajari firman Tuhan, di dalam kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan, adalah kita memiliki kesungguhan, tekad yang bulat, dan juga kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam mengerti kebenaran firman tersebut. Ya, jadi seperti itu, Evelyn. Oh, jadi gitu ya, Kak. Jadi meskipun saya ini bukan lulusan kependetaan gitu kan, saya masih tetap bisa mempelajari firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak David yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita mengakhiri pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita sekali lagi berdoa untuk menutup pembahasan pada pagi hari ini. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pembahasan hari ini yang Tuhan sudah sertai dan berkati. Hari ini kami belajar ya Bapa, bahwa ketika kami tidak memiliki latar belakang pendidikan kependetaan ataupun pendidikan formal lainnya, kami masih bisa mempelajari firman Tuhan. Kalau kami memiliki kesungguhan, kami memiliki tekad yang bulat, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui firman. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat dibantu Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami semua, bahwa sesungguhnya semua orang bisa memahami firman Tuhan, bisa menyelidiki firman Tuhan ketika mereka mau dikenyangkan oleh Tuhan, ketika mereka mau meminta pengertian daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Kak David. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Kak David yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube. Ataupun teman-teman juga bisa menghubungi nomor WhatsApp Grow seperti yang tertera di layar. Atau juga bisa menghubungi sosial media Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow With Him. Terima kasih teman-teman, selamat pagi dan